Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman-Nya di akhir pekan ini, marilah kita merendahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tetap tolong ajari dan tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengimani kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ia raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita di hari ini hendak mengingatkan serta meneguhkan kepercayaan kita bahwa jika kita berjalan di jalan yang benar, kita tidak melakukan kesalahan dan dosa, maka kita tidak perlu takut. Takutlah jika kita berbuat salah. Takutlah jika kita berbuat dosa. Tetapi jika kita tidak berbuat salah atau berbuat dosa, mengapa kita harus takut? Nah, saudara-saudara, Daniel tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan siapapun. Justru orang yang tidak senang dengan kejujuran dan keberanian Daniel untuk mengatakan yang benar. Justru orang-orang yang tidak senang dengan keberanian dan kejujuran Daniel, yang mencari-cari cara bagaimana supaya Daniel mendapat celaka. Dan betul saudara-saudara, akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi sekalipun Daniel di dalam gua singa, hidup Daniel tetap aman dan selamat, karena Tuhan melindungi kehidupan Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Sekalipun kebenaran yang kita katakan itu sering membuat orang lain menjadi tidak senang, menjadi membenci kita dalam hidup ini. Bahkan terkadang orang yang tidak senang, orang yang membenci kita karena kita mengatakan kebenaran, mencari-cari cara bagaimana supaya semakin banyak orang yang ikut membenci kita. Jadi kalau semakin banyak orang yang membenci kita, yang tidak senang dengan kita, dia akan merasa senang dan puas. Saudara-saudara, Tuhan akan selalu berada di pihak orang yang hidup benar. Sekali lagi, Tuhan akan selalu berada di pihak orang yang hidup benar. Tuhan tidak pernah berada di pihak orang-orang yang jahat. Maka oleh karena itu, teruslah berjalan di jalan yang benar. Perkatakanlah perkataan yang mengandung kebenaran. Jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan akan selalu di pihak orang benar. Amin.
selamat berakhir pekan, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa, terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena firman-Mu yang kudus kami beroleh kekuatan dan keyakinan untuk berani mengatakan yang benar. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu berdiri di pihak orang yang benar. Dan kami punya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan iman dan keberanian kami dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.